3 bulan suci Ramadan 1446 Hijriah dengan Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Samsurijal SAG MPD. Kepada Al-Mukarram Al-Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Segenap pengurus Masjid Jamiatul Rahmah dan panitia Ramadan yang saya muliakan, tokoh masyarakat Alim Ulama Jambi Pandai, hadirin hadirat jemaah subuh yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah yang hadir pagi ini sehat-sehat dan istiqomah. Semoga segala penyakit Allah sembuhkan. Kalau penyakitnya darah tinggi, semoga Allah turunkan. Kalau ada yang banyak utang pagi ini, semoga Allah lunaskan. Nah, ini baru kuat amin ini. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan berkirim salam kepadanya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu yang saya muliakan, ceramah subuh ini kan macam-macam. Ada yang sampai Isra, ada yang 30 menit saja. Habis itu mau pulang-pulang atau nunggu yang baca Quran sampai datang Isra. Nah, ada pula kultum, maka saya tanya tadi, kultum kuliah 7 menit saja atau sampai Isra? Nanti kelamaan nengok-nengok jam terus nanti pengurus kan. Ibu bapak yang saya muliakan, Allah bersumpah dalam Al-Quran tentang penyesalan. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Kata Allah, aku bersumpah demi hari kiamat, dan aku bersumpah demi orang-orang yang menyesal. Rupanya Allah jamin banyak orang yang menyesal. Penyesalan itu terasa kalau sudah tiada. Maka itu kata Roma Irama, kalau sudah tiada baru terasa. Itu kata Roma. Kalau masih ada orang tua itu kita santai-santai aja. Dipanggil kita tidak menjawab, disuruh tidak mau pergi, minta ini tidak kita penuhi, disuruh pulang kita tidak pulang. Dan meninggal orang tua itu apa? Menyesal. Kenapa ya? Kenapa ya? Maka Bapak yang saya muliakan, di dunia saja jika diperlihatkan amal yang kita kerjakan itu, orang sudah mulai menyesal. Ada 2 sahabat Nabi yang jadi perhatian Nabi setiap sholat berjemaah plus subuh. Subuh itu Nabi lihat betul-betul. Orang tua ini, satu Ali bin Abi Thalib, yang kedua Suhbah. Kalau datang orang tua ini yang ditunda umat, begitu hebatnya orang tua. Ali tak datang, ditunda umat sampai ada kejelasan kemana Ali. Nah, jelas laporan itu absen, izin, sakit atau apa. Jelas, subuh dia tak datang, suka. Tanya, tengok Rasulullah belum juga. Bilal sudah berdiri, dia mau kemana? Tunggu lebih dulu. Tuh, suka belum datang. Tunggu sebentar dulu. Makanya kalau ada masjid sholat subuh itu lambat komatnya, itu ada yang ditunggu biasa. Di
negara salju itu Eskimo namanya kan. Nah, itu lama sekali, mau 15 menit 20 menit setelah azan baru komat nunggu. Jadi ketika itu sudah 2 kali tunda, akhirnya Rasulullah bertanya, kemana sobat? Karena tidak lazim dia datang terus. Walaupun rumahnya jauh dari masjid. Kalau dari sini ke jalan pesantren itu dekat. Ini 2 jam berjalan kaki. 2 jam jalan kaki. Itu buat Rasulullah. Ummu Sulaim juga pernah minta kepada Rasul, ya Rasul, ada enggak rumah kos-kosan yang dekat masjid Madinah? Untuk apa kata Rasulullah? Biar kami mudah ke masjid. Nah, kadang kan kita gitu, aku waktu jalan kaki, mimpilah dapat beli motor, cepat ke masjid. Tidak punya sepeda motor, melambat ke masjidnya. Nah, melambat di Bapak, lambung angin mesin motor itu. Sebelumnya tidak. Nah, Bapak yang sebenarnya Rasulullah sebutkan, Wakasratul khatta ilal masajid. Apakah engkau ingin menghilangkan fadilah pergi ke masjid itu? Langkah kanan hapus dosa, langkah kiri nambah pahala. Apakah engkau ingin menghilangkan itu, Rasulullah? Oh, kalau begitu tidaklah, kata Ummu Sulaim. Biarlah kami di rumah kami aja. Ini Suban tak datang. Akhirnya sudah lama menunggu, Rasulullah beri isyarat pada Bilal, kemana tu Bilal? Selesai sholat masih tanya ke Rasulullah, kemana Suban? Sudah ada laporan belum ya Rasulullah? Siapa yang tahu rumahnya? Nah, ini namanya Bapak yang semuliakan dalam bahasa manajemen Rasulullah, personal understanding namanya. Peduli ya dengan jemaah. Ini yang sulit sekarang. Tak peduli dengan jemaah yang ada itu. Nah, oleh Rasulullah tahu rumahnya? Tahu ya Rasulullah. Jauh? Berapa jauh Rasulullah? 2 jam jalan kaki Rasulullah. Nah, kalau gitu saya pergi situ Rasulullah. Ada yang kuda? Ikut kami Rasulullah, ikut rombongan. Ini tidak sama dengan rombongan Pak Gubernur sini, tidak gitu. Jadi pakai sarungnya semua begitu. Nah, tunggu dulu ya, kami pakai ambil mobil, enggak, angkat semua. Akhirnya Bapak 2 jam sampai di situ ketika matahari sudah mulai terasa panas. Nah, dan nembaklah matahari itu. Sampai ke rumahnya, diketuk pintu, ucapkan salam, dijawab oleh seorang perempuan istrinya. Buka pintu, Rasulullah. Mana sobat? Kata Rasul. Dia sudah meninggal dunia Rasulullah. Kapan? Tadi malam. Di mana mayatnya? Sudah dikebumikan terus. Nah, ini budaya orang di Arab Saudi beda dengan kita. Langsung. Maka kata Rasulullah, ya Ali, apa ya Rasulullah? Salasun la tuakhirunna. Ada 3 hal yang tidak boleh ditunda-tunda tuh. Satu diantaranya kata Rasul, al-janazatu iza hadarat. Jenazah kalau sudah hadir, sudah lengkap, langsung selenggarakan jenazahnya. Mau malam, mau pagi, mau subuh, selenggarakan. Itu dia seperti. Kalau kita tidak, Bapak yang sebenarnya kan tunggu dulu. Kenapa ditunggu? Besoklah kita jawab di pengajian yang lainnya. Tidak ada bahasa seperti ini. Orang-orang menyesal jadi begini. Nah, Bapak yang sebenarnya ditanya ke Rasulullah, ada tidak ungkapan yang diucapkannya ketika sakaratul maut? Ada ya Rasul, tapi saya tak ngerti apa maksudnya. Apa ucapannya? Kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak yang baru? Kenapa tidak semuanya? Langsung datang juru translate-nya. Malaikat Jibril. Dikasih tahu oleh Jibril. Ya Muhammad, tadi ketika diperlihatkan kebaikan amal ibadah yang dikerjakan oleh Suban ini, dia nyesal. Kebaikan apa yang dilihatkan? Rupanya rumah jauhnya dari masjid itu pahalanya bukan sedikit, berlimpah. Maka ngomong Suban,
Kenapa tidak jauh lagi rumah saya? Rupanya semakin banyak kaki kita yang tunjang kita langkahkan, semakin berlimpah pahala, semakin habis dosa. Maka Rasulullah menyebut, ala adullukum ala ma yamhullahu bil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Mau tak kalian, kata Rasul, aku ingatkan kepada kalian ada amal yang menambah pahala dan menghapus dosa sekaligus mudah melaksanakannya. Kalau bala ya Rasulullah, tentu kami mau semuanya Rasul. Tidak ada yang tak mau, Pak. Barangnya murah, kualitasnya bagus, bergaransi pula. Mana ada pada dunia macam itu? Ngerjakannya mudah, dihapus dosa, bertambah pahala. Hanya orang-orang beriman yang tak mau yang seperti itu. Apa kata Rasul? Kata Rasul, isbahul wudu'i alal makarih. Kalau kau berwudu, kata Rasulullah, sempurnakan wudu itu. Jangan nak copek-copek juga, kata Rasulullah. Sempurnakan. Nah, berkumur-kumur, istinsa, cuci jari-jemari, baru dibasuh. Sempurnakan. Sampai ulama merumuskan yang mana wajah ditentu. Batas wajah yang mana? Seperti mulai dari tumbuh rambut normal. Yang normal, Pak. Kalau ada tua yang tak normal lagi itu psikotin punya. Ini normal sini nih, Pak. Sampai batas ekor di sini dan telinga. Nah, batas. Kalian mulai memandi pokoknya? Enggak. Tunggu sini sampai sini. Jenggot basah semua, bagian berjenggot. Batasnya nih jambang sini, sampai ke telinga. Tapi wajah itu depan semua. Itulah perhatian mereka terhadap masalah wajah berwudu itu. Nah, Bapak yang saya muliakan, yang kedua kata Rasulullah, wa kasratul khata ilal masajid. Berbanyak melangkah kaki itu menuju masjid. Karena di masjid ini malas kita jauh-jauh mendekat. Nabi nyarankan jalan yang mutar. Tadi datang lewat sini, nanti pulangnya lewat sana. Atau datang lewat sana, pulangnya lewat sini. Yang jauh-jauh untuk ke arah perayaan dulu jangan Pak. Sini saja. Disuruh begitu, kenapa? Supaya banyak langkahnya. Kan sederhana Bapak yang sebenarnya. Oleh Subhanahu apa? Diperlihatkan oleh Allah ketika itu. Kan 2 kali diperlihatkan pahala kita nih. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. 2 kali diperlihatkan, satu ketika syakaratul maut, besok ketika di akhirat. Kalau di syakaratul maut yang nengok kita sendiri, di akhirat besok dipertontonkan oleh keluarga besar. Itulah malu yang tak terhingga kalau video-video jelek kita itu belum didelete. Nah, segeralah delete sekarang di bulan Ramadan ini. Mana cara Ustaz? Banyak beristighfar. Tak tahu kenapa? Putar tuh. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ada orang yang wajahnya putih berseri-seri, ada pula wajahnya hitam tegap, muram. Kenapa? Yang putih berseri-seri. Fa ammal ladzina biyaddat wujuhum fa bi rahmatillah hum biha khalidun. Yang wajah putih nampak filmnya bagus-bagus. Film dia waktu di masjid Jamiatul Rahmah. Film dia ketika salat tarawih, ketika mengeluarkan infak sedekah zakat, ketika melaksanakan haji umroh, ada filmnya. Ketika dia mengantarkan anaknya ke sekolah, ada filmnya. Ketika dia baca Quran di rumah, ada filmnya. Nampak semua. Senang dia melihatnya. Ternyata sesuatu yang dia risaukan sudah tak ada lagi di situ. Sudah dilihat. Wa ammal ladzi naswaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fasuqul 'azaba bima kuntum takfurun.
ada orang yang wajahnya hitam legam muram. Kenapa Bapak yang semuanya? Yang diputar tuh film-film jelek-jelek waktu itu ditonton oleh keluarga. Nampaklah ketika ayahnya itu filmnya itu nampak sedang masuk semak bersama kawannya. Ngapain masuk semak? Main coki lupa dalam tubuh. Divideokan juga, diputar. Nampak sedang mocok Torebi dalam tubuh. Diputar. Apa tak orang wajahnya? Aku yang semuanya di Malaysia saja orang sudah ketakutan kalau terbuka rahasia. Apa itu? Orang yang pernah bersinar dicambuk 2 kali. Sama. Cambuknya pakai cambuk yang di ujung itu ada jarum-jarum seperti mata panci. Terus sekali, lengket, tarik, cabut lagi putih. Kasih sekali, cabut pula. Langsung X di punggung ini dikasih obat. Tapi bekas tidak pernah hilang sampai mati. Coba ketika sudah lanjut meninggal dunia dia dimandi oleh cucunya nampak X. Ya waktu kena bersinar dulu itu. Malu. Bapak yang semuakan. Oleh sebab itu ketika diberi kepala yang banyak itu ngomonglah subhan. Ya Allah, kenapa tidak lebih jauh lagi rumah saya? Nyesal. Ada rumah yang jauh, tak ke masjid, jadikan alasan karena rumahnya jauh. Rupanya Allah sedang memberikan jalan kepada kita untuk mendapatkan pahala yang sangat besar. Bapak yang sebenarnya. Yang kedua, suatu hari dalam perjalanan, Subhan ke masjidnya, zuhur, pulang. Nanti asar, maghrib, isya, tidak pulang. Dia pulang cuma dari subuh, pulang, nanti zuhur, pulang lagi. Isya, baru pulang. 3 kali. Asar, maghrib, dan isya di masjid. Subhan datang dia bawa kantong resep. Apa isinya? Sepotong roti. Dalam perjalanan ada orang minta. Orang Arab minta kan langsung lulurkan tangan. Nah, ini. Subhan tahu tak? Karena Subhan ini persiapkan juga makanan untuk maghrib, isya, tapi dia baik hati dibagi 2 roti. Untuk antum separuh, untuk saya separuh. Kita baik sekali. Kalau sempat kita ini minta orang itu, katanya enak aja. Jadi bagi. Rupanya ketika dia sedang maut, Allah perlihatkan pahalanya. Berlimpah. Allah Subhanahu kenapa ada semuanya saya berikan. Kalau dari ibu tahu berapa isi kopiah saya ini, saya tawarkan 500.000 banyak mau beli. Kalau tahu isi kopiah saya ini, tapi karena tahu, itu Ustaz 60.000 pada tutup dia. Tapi kalau tahu isi Pak, sini ada 500.000. Itulah masalah Bapak yang sebenarnya. Kalau kita tahu berapa besar pahala dan balasan sedekah itu, yang untuk kita pribadi pun kita berikan. Kalau kita tahu, cuma karena tidak tahu, itulah yang terjadi. Subhan ngomong kenapa ada semuanya. Yang ketiga apa yang sebenarnya? Apa disebut Subhan? Kenapa tidak yang baru? Ini sering dalam hidup kita itu. Dalam minta-minta kita cenderung memberinya yang tidak baru. Itu sebetulnya normal saja bagi orang itu, normal. Jarang ada yang mau yang memberikan yang baru itu. Tapi Subhan ketika minta, ya pakai 2 baju musim dingin, pakai 2 lapis, yang di luar ini yang baru. Yang dalamnya bukan yang buruk, yang sudah agak lama. Ada orang kedinginan tak punya baju. Yang mana Subhan punya baju 2 dia dan mintanya tuh. Oleh Subhan dibuka baju barunya, dibuka pula baju yang agak lama itu, diberikan yang lama ini orang. Begitu dia meninggal dunia, setelah maut Allah perlihatkan pahala sedekah berupa baju yang mintakan. Nabi Muhammad SAW walau bismillah tamroh kata Rasulullah. Sedekah yang kecil saja kalau efektif akan menjamin engkau terhindar dari api neraka.
walaupun cuma sebiji kurma, tapi diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan. Lapar dia dapat sebiji kurma. Orang yang memberikan itu dijamin Rasulullah terhindar dari api neraka. Efektif. Apalagi orang yang memang waktu itu tak baju, diberilah baju tapi yang lama. Allah perlihatkan pahalanya. Apa kata sebab? Kenapa tidak yang baru? Kan logikanya sama saja. Kalau pakai yang lama masih pakai baju juga, kenapa yang baru? Bapak, kalau sudah tiada baru terasa. Nah, Allah sebut dalam Al-Quran ada 5 kelompok manusia besar yang akan menyesal. Ini pasti menyesal kalau yang 5 ini tidak dilakukan. Kapan menyesalnya? Bukan hanya di akhirat. Begitu masuk alam kubur, mulai dia menyesal. Nangis mau pulang ke rumah. Tapi tidak ada lagi cerita pulang ke rumah kalau sudah masuk dalam kubur itu. Yang ada ialah mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan di permukaan bumi. Siapa yang menyesal itu? Yang pertama kata Rasulullah, kata Allah SWT, lau kunna nasmi'u au na'kilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Orang-orang yang tak mau belajar ketika hidup ini, tak mau ikut taklim, sampai di alam kubur, setiap pertanyaan malaikat jawabnya tidak tahu. Siapa Tuhanmu? Tidak tahu. Siapa Nabimu? Tidak tahu. Siapa? Di mana? Kiblatmu? Apa kiblatmu? Tidak tahu. Orang yang seperti ini kesempatan ada, tapi dia tak mau ikut untuk melakukan aktivitas taklim itu, maka orang ini menangis, ya Allah, kalaulah dulu, kalaulah dulu saya mau pergunakan telinga saya mau pergunakan akal saya, kalaulah dulu saya mau belajar dengan baik. Tak mungkin saya tak bisa menjawab pertanyaan seperti ini. Anak-anak ketika ujian, kepala, aduh, malam tadi ada terbaca nih. Saya baca malam tadi ini, tidak saya mendapat fokus betul. Kalau saya baca malam tadi, enteng menjawab soal ujian macam ini. Tapi kenapa sulit Bapak yang sebenarnya waktu baca itu tidak serius? Itu juga Allah sayang betul dengan kita, Pak. Apa tanda Allah sayang dengan kita? Satu, Bapak yang sebenarnya bukti Allah sayang dengan kita diatur oleh Allah. Dalam Al-Quran ini Bapak, tidak ada satu ayat pun yang Allah mengatur kehidupan orang kafir. Yang Allah atur hanya orang Islam. Kenapa? Orang kafir terserah kata Allah, aku tidak mau atur. Yang diatur Allah cuma orang Islam. Kenapa? Allah sayang dengan kita. Kalau ada anak kecil seperti ini, Bapak yang sebenarnya kena, besok kamu tamat sekolah begini. Nah, pulang ke rumah tuh baju diganti. Nah, kalau makan tuh begini. Kalau pagi tuh begini. Kenapa kita atur? Kita sayang dengan dia. Lah, orang tua tak peduli lagi dengan anaknya, terserah anak jalan-jalan pulang makan enggak. Berarti anak ini tidak lagi disayang oleh orang tua. Maka 6.666 ayat Al-Quran ini Allah mengatur kehidupan orang-orang Islam. Kalau ada yang tak mau diatur, bukan salah Allah lagi. Allah sayang dengan kita. Sebanyak ini cuma Bapak yang sebenarnya banyak pula orang yang tidak mau diatur. Anak kita 6 orang, 1 tak mau diatur. Semakin besar dia, semakin merasa bisa berbuat sendiri. Padahal Bapak yang semuliakan, semakin tua kita ini, semakin tak kuat untuk melakukan banyak hal. Situlah saatnya orang mulai merasakan ternyata kekuasaan saya terbatas. Ternyata kemampuan saya terbatas. Sakitlah seorang direktur, masuk rumah sakit, tak sehat-sehat. Anak baru kecil-kecil 2 orang, masih digendong, masih nyandar dengan mama.
direktur sebuah perusahaan. Karyawannya banyak sekali, ratusan. Ketika dia tidur di rumah sakit itu, mimpi dia datang malaikat Israel kepadanya. Saya Israel, kata dia. Takut tak dia? Kau tahu tak Israel? Tahu. Siapa Israel itu? Tukang sapu nyawa. Iya, saya lah orangnya. Malaikat. Kau tak menggigil dia? Untuk apa? Aku mau cabut nyawamu. Tapi saya tunda. Bisa, kata dia. Tapi dengan syarat malam ini ada 40 orang yang mendoakanmu. Padahal direkturnya banyak, selingkuhannya Pak. Karena duitnya banyak. Kan itu kata orang, bapak-bapak itu semakin banyak duitnya semakin nakal. Ibu-ibu itu semakin nakal semakin banyak duitnya. Kata orang. Yo tanda Allah alam. Tapi yo juga dalam ya Bapak yang saya muliakan. Nah, harus ada untuk ada 40 orang malam ini. Kalau ada 40 orang, maka aku akan banyakkan umurmu. Tapi ada cabutnya Pak. Iya, oleh pesan Allah itu gitu. Kasus seperti ini Bapak, ada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah Bapak, apa kata dia? Kalau 40 orang gampang itu. Karyawan saya saja ratusan orang. Masa ada 40 orang mendoakan saya? Pokoknya kata malaikat Israel, jam 12 atau jam 00 malam ini tak ada orang mendoakan 40 orang. Nah, finish. Out. Selesai deh. Tapi dia 40 orang apa selesai. Tunggu sampai jam 11 belum juga ada. Tunggu setengah 12 belum juga ada mendoakan. Tak cukup 40 orang. Karyawan tidak ada mendoakan satu pun karyawan tidak ada mendoakan. Itulah rupanya nasib di tempat kerja. Golak sama-sama sakit dan surang. Rupanya orang-orang setia itu siapa pun yang semuanya. Tinggal 5 menit menjelang jam 12, dia semakin khawatir. Tak ada jalan lagi apa ada. Tapi jam 12 tak orang mendoakannya. Akhirnya datang malaikat. Shadow, pulang, ya, nyawamu diperpanjang. Alhamdulillah. Kenapa Israel? Ada orang mendoakan saya. Malam ini ada orang mendoakanmu 39 orang. Siapa itu? Itulah anak-anak yang di panti asuhan yang dulu kau berikan sumbangan kepadanya. Orang yang kau beri banyak duit itu satu orang pun tak ada yang mendoakanmu. Satu lagi siapa? Itu istrimu yang sedang terbaring di atas kursi menunggumu sakit. Tengoknya kalau istrinya sedang terbaring, anaknya sedang di pangku, yang satu sedang menyandar dekat istrinya itu. Situlah babu mulai insaf sang laki-laki ini. Nah, Bapak yang saya muliakan, ini tentunya belajar bagi kita, Bapak. Semua ada saatnya, ada batasnya, ada batas kemampuannya. Sampai nanti di puncaknya ternyata saya tak ada apa-apa. Yang ada cuma la haula wala quwwata illa billah. Nah, Bapak yang semuliakan, Allah sayang dengan kita, Allah atur kita, ikutilah aturan Allah itu. Untuk apa? Agar kita memang hidup berada di jalan benar, selamat dunia akhirat. Yang kedua, apa bukti Allah sayang kita? Allah panjangkan umur kita. Berapa batas panjang umur yang semuliakan? 60? Enggak. 50? Enggak. Berapa? Iza balau asadda balau arba'ina sana. Ukurannya kalau sudah sampai umur seseorang itu berusia 40 tahun. Nah, 40 tahun kan? Faqala Rabbi auzi'ni. Berdoa dia, ya Allah, berilah petunjuk. Kalau sampai 40 umur, belum juga insaf. Belum juga insaf, belum juga minta hidayah kepada Allah. Ini sulit lagi bagi yang semuanya. Nabi Muhammad 40 tahun, semua bisnis dia berhenti, fokus menjalankan syariat Islam. 40 tahun dapat baju, berhenti segala bisnis antar negara itu,
fokus menjalankan syariat agama ini. Nah, untunglah Bapak Ibu subuh ini belum sampai 40 umurnya ini. Macam-macam 37 lepasnya Pak. Sampai. Ibu-ibu jangan ngantuk tadi umur 40 ini umurnya. Belum ya. Nah, Bapak yang saya muliakan, kalau 50 yang saya muliakan, peringatan kedua dari Israel. Kata Israel, masa perjalananmu sudah hampir habis. 60 belum juga, ingatkanlah semua Israel, kau telah melupakan apa yang kuingatkan. Konsekuensinya tanggunglah sendiri. 60 telah finish. Jadi panjang umur dalam Islam 40 tahun. Maka Allah panjangkan umur kita. Untuk apa Allah panjangkan umur kita? Awalam nu'ammirkum ma yatazakkar man yatazakkar. Kata Allah SWT, siapa orang yang Allah panjang umurkan umurnya 40 tahun tadi, kata Allah, apa tujuannya? Ma yatazakkaru, supaya dia mau berpikir. Berpikir. Lo 40 itu ibu biasa kalau jumpa dengan kawan lama, apa ditanya? Nah, kalau 23 tahun umur kita, apa ditanya? Lah keluarga. 23 itu Pak. Kalau umur awal kau nak kena nanya dalam keluarga, ada. 33 tahun atau 30 sampai 33 jumpa kawan lama, apa ditanya? Berapa? 35 sampai 40 apa ditanya? Sehat. Nah, sehat, alhamdulillah sehat. Cuma pinggang agak sakit sikit ya. Kalau mau ceramah Ustaz tidak tahu itu dalam melampau. 50 apa yang tanya? Yang punya cucu. Ada lampu tidur cucu. Banyak ya kamu satu. Anak tamu siapa nama? Itu cikgu tu yang pandang cikgu lain tu dah. Kalau 60 lewat, tak ada tanya cucu lagi tu dah. Bukan lama. Lepas halus Pak, alhamdulillah. Masih berjumpa orang punya ya. Lepas halus Pak. Lepas gaul, ini jadi. Bapak yang saya muliakan, maka Allah panjangkan umur kita. Kenapa Allah sayang pada kita, diberi kesempatan untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir. Lah pensiun Bapak tidak juga mau berpikir. Apa kata Allah SWT? Wa man nu'ammirhu wa naktishu bil khalqi afala yaqilu. Tak bakal ya betul. Dan sepanjang umur dan juga berpikir, maka akan kami kembalikan dia seperti masa kanak-kanaknya. Kalau elok masih kanak-kanaknya Pak, elok pula nanti masa tua. Rajinnya ke masjid pada kanak-kanaknya, rajin pula ke masjid besok di masa tua. Rajinnya ngaji waktu kanak-kanak, insya Allah besok rajin pula ngaji masa tua. Tapi tidak pernah ke masjid, tidak pernah mengaji, tak pernah ibadah kepada Allah. Setua apapun bagus, sulit lagi untuk ke masjid. Kadang pergi juga dia ke masjid kena malu dengan ibu-ibu yang lain. Apa supaya di masjid cuma melongo aja, macam ke bawah kena panggangnya. Apa dia dapat? Tanda memang tak masuk di hati. Ya Bapak, ini kedua, Allah panjangkan umur. Nah, panjang umur jangan sampai menyesal. Isilah dengan taklim, belajarlah terus menerus, karena tak ada berhentinya untuk belajar itu. Plus yang prioritas ialah belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran. Inna anzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami turunkan Al-Quran itu bahasa Arab apa? Supaya kalian belajar.
bahasa curang aku belajar tak paham kita itu. Tapi karena dia bahasa Arab, maka Nabi memerlukan kepada kita ahibul araba li salasin, cintailah Arab itu karena 3 hal. Nabi kita menyuruh cintai Arab, bukan cintai Cino. Banyak orang cintanya pada Inggris. Kenapa Bapak belajar bahasa Inggris? Berapa bayarnya? Untuk dari 1 ya, ripat namanya 500.000 sebulan paling kurang. Saya tanya kawan saya itu, yang dosen bahasa Inggris berapa bayar sebulan sih? Kadang ada 1 juta Ustaz, 2 orang anaknya. Coba ya. Maka Menteri Agama kita, Profesor Nazarudin, marah dia di kantor DPR, emosi saya ini tadi. 90.000 sekolah madrasah di Indonesia ini 99% swasta. Kenapa sesama anak bangsa dibeda-bedakan? Di seberang jalan sana ada sekolah negeri, sebelah sini ada sekolah swasta. Sini tidak ada labornya, tidak ada CS yang digaji. Sana digaji semua oleh pemerintah, sampai ke CS itu dibayar gaji oleh pemerintah. Di sini berapa gaji mereka? 100.000, 200.000, 300.000 semua. Sementara sebelah sana dibayar berapa? 4 juta, 5 juta sebulan oleh negara. Kenapa sama anak bangsa dibedakan? Baru sekali ini Pak Menteri Agama yang mau ngomong seperti itu. Yang selebihnya gila sunat-sunat dana haji ya Pak. Habis itu hilang ke mana sekarang? Nah, Bapak yang saya muliakan, oleh sebab itu Allah panjangkan umur kita. Supaya apa? Ikuti aturan yang Allah berikan itu. La'allakum ta'qilun. Pelajari itu Al-Quran. Sampai kapan? Tidak ada berhentinya Pak. Makanya saran saya ke bapak-bapak ibu semua, jangan malu tahsin. Jangan malu tahsin. Karena Al-Quran itu bukan bahasa kita, bahasa Allah. Nabi Muhammad sendiri pun ketika dituliskan tidak bisa dibacanya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ditulis oleh Zaid bin Sabit. Coba baca ya Rasulullah. Tidak bisa baca. Karena dia tak pandai menulis, tak pandai membaca. Sungguh pun apa yang diucapkan itu, ditulis itu, Nabi Muhammad tidak bisa baca. Makanya babu belajar. Ini bahasanya bahasa Allah. Li'anni Arabiyyun, kata Rasulullah, saya ini orang Arab. Masa saya orang Arab tidak mencintai? Yang kedua Rasulullah, li'anna Al-Quran Arabiyyun, Al-Quran itu bahasa Arab. Baca Al-Fatihah wajib setiap sholat itu, tapi baca Al-Fatihah kita salah. Kita baca Al-Jannah itu surga, Al-Jinnah itu jin. Beda baris saja buku yang sebenarnya. Tapi ada beberapa Al-Quran itu yang boleh dibaca beda barisnya, tapi tidak berubah makna. Siapa yang tahu nih? Ini ahli-ahli qiraah, namanya qiraatus sab'ah, 7 cara membaca Al-Quran. Nanti ada imam kita qori nasional. Imam dia, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallah, imam ada jemaah belakang. Tak salah, dia paham, awak yang tak paham. Datang pula imam satu qori pula, apa dibaca? Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Imam dari Bekamis namanya gitu. Itu qiraatus sab'ah. Supaya apa? Belajar. Yang ketiga kata Rasulullah SAW, li'anna kalamu ahlul jannah arabiyyun, karena besok di surga orang bahasa Arab. Iyalah Pak, kalau kita duduk sama-sama seperti ini di dunia ya, jumpa kawanmu, aku, iya apa kabar ya? Misalnya kita bahasa kita. Gimana kalau duduk besok sama orang Turki? Kawan kita sekelompok sama orang Rusia. Orang bisa bahasa Arab, kita tak bisa. Diam aja kan kita Pak?
sampai ada bahasa-bahasa simbolik, simbol-simbol Bapak Ibu sampai di Mekah Madinah itu tak ada bahasa Arab. Minta air panas namanya, bilang aja ma'u jahannam, ada tahu? Karena nama jahannam itu pasti panas, air panas sedikit aja. Ada bahasa-bahasa simbolik. Berangkat di Indonesia dari Madinah menuju ke Mekah. Bus besar isinya 60 orang. Tertutup semua, sopirnya orang Turki, bahasa Arab dan pandai bahasa Inggris tidak bisa. AC mati semua. Oke, pasti mahal lagi. Pak, tolong Pak, datang. Ya, asik dia tertutup, asik dia. Adalah seorang profesor dalam bus itu. Karena saya ngomong sama dia, profesor. Lagi dia bilang Pak, dicoleknya benda sopir itu. Nengok di belakang. Ditunjuk oleh profesor di AC. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Paham deh Pak, maksudnya lah. Ini bahasa simbolik, tapi di surga tak bisa yang sebenarnya. Li'anna kalam ahlul jannah Arabiyyun, di surga besok kita pakai bahasa Arab. Nah, Bapak yang sebenarnya ini penyesalan pertama, orang yang tak mau belajar, kesempatan ada, umur panjang, kerjaan sudah mulai kendor, kenapa tak mau juga ta'lim? Nangis besok dalam kubur. Siapa yang ngomong Ustaz? Ya Allah yang ngomong Al-Quran. Anehnya kita di Bapak, kalau dokter yang ngomong percaya semua. Kalau dokter ibu mau sehat, iya. Kalau ibu mau sehat, ibu jam 4 subuh mesti bangun. Habis itu ibu jogging sedikit, nah habis itu jalan agak 50 meter. Habis itu jangan tidur lagi. Bayangkan ibu, iyalah, oh ini ke masjid ini. Jam 4 Pak, pasti udah bangun tuh. Kenapa yang ngomong dokter? Tapi kalau Allah yang ngomong, kenapa banyak yang percaya? Allah ngomong, kenapa banyak yang percaya? Lebih hebat kalau dokter daripada Allah. Nah, Bapak yang sebenarnya. Yang kedua, apa disesali? Orang menyesal itu ialah disebut dalam Quran, Rabbirji'uni la'alli a'malu sholihan ma taraktu. Orang yang punya kesempatan untuk melakukan amal soleh, tapi dia tak lakukan. Ada satu judul ceramah malam Ramadan, judulnya amalan di usia senja. Lah tua gitu, pada bisa lagi beramal seperti anak muda. Dan tua itu kan kadang-kadang tenaga kurang. Tidak bisa lagi. Maka tidak ada ibadah sesempurna ketika dilakukan di waktu muda. Rukuknya sempurna, sujudnya sempurna, duduk antara sujudnya sempurna, i'tidalnya sempurna. Terus sekarang Pak usia 60 ke atas itu, kalau bangkit dari sujud, dulu buntut dari kepala apa? Buntutnya nyelui, waduh sepatutnya. Tapi waktu muda dulu sempurna. Maka Rasulullah berpesan ingat 5 sebelum 5. Maksudnya ialah ketika awal ini persiapkanlah sebanyak-banyaknya untuk masa yang akan berikutnya. Di masa muda persiapkanlah waktu itu untuk masa tua, karena masa tua pasti tiba. Nah, ini Bapak yang sebenarnya setiap ada kesempatan beramal, karena kesempatan itu terkadang tidak datang 2 kali. Ada orang bawa emak ke rumah Bapak, jelas alamatnya untuk yatim piatu. Di mana alamatnya di situ? Kau jauh sekali, ya Pak. Kami terpaksa jalan seperti ini untuk membiayai anak yatim piatu yang ada di tempat kami. Tidak. Saya ada di mana yatim sini? Pak Bu, ini peluang. Besok tak akan pernah lagi orang itu datang ke tempat kita. Ini cuma sekali peluang. Keluarkanlah 20.000. Ini cuma yang 20.000. Mudah-mudahan bermanfaat. Ternyata benar Pak, berdoa anak yatim tadi bagi yang menerima itu orang yang berinfak padanya. Didengar oleh Allah, bergetar atas yang berdoa anak yatim yang soleh-solehah. Nah Bapak, tanpa sadar rupanya ibu merasa ini badan saya sehat nih, aneh juga nih, usia sudah 70 tahun, tapi kemarin pergi umroh tak ada pakai kursi roda. Kok sehat? Rupanya doa mereka dijawab oleh Allah, diganti oleh Allah dengan berbentuk kesehatan terhadap diri kita.
Tak sadar kita. Bapak yang muliakan, setiap ada peluang beramal, lakukanlah amal soleh itu. Yang ketiga, siapa orang yang menyesal? Yaitu laula akhartani ila ajalin qarib fa sadaqah. Orang yang bakhil, pelit, dia mampu untuk bersedekah banyak tapi dia keluarkan sedikit. Cukup dia bilang kurang, banyak dibilang sedikit, ada dibilang tak ada. Besok sampai di alam barzakh, Pak. Kita punya uang 1 karung, pergi ke Amerika, bawa rupiah 1 karung, ternyata mau beli gondok 1 tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Ustaz, banyak duit itu tuh. Iya, rupiah tidak laku di Amerika. Di dunia saja Pak sudah tidak laku harta benda kita, apalagi di alam barzakh. Yang laku cuma amal soleh, infak sedekah yang kita kirim melalui rekening anak yatim, fakir miskin, maupun masjid mushola. Itu yang laku. Rupanya begitu sampai ke alam barzakh, nyesal. Laula akhartani. Ya Allah, kalau tak boleh tunda ya Allah kepada saya ini, saya akan bersedekah. Tidak ada lagi cerita sedekah sekarang. Tidak ada lagi. Sinilah Bapak yang jangan pelit, jangan bakhil. Afdalus sedekati as-sedekatu fi syahri Ramadan. Sedekah yang paling afdal itu sedekah di bulan Ramadan. Apalagi sedekahnya kepada ustaz-ustaz yang ceramah sini. Karena ustaz itu jauh dari panah sendiri. Kita masih sahur, dia sudah start menuju ke sini. Sampai sini kita bakhil pula dengan dia. Jangan bakhil. Yang diberikan, cakap dia berikan kepada ustaz itu membuat energinya semakin kuat, dimakan, zikir, baca Quran, menyampaikan taklim. Pahalanya luar biasa. Dan jauh Pak. Kalau saya akan dekat, pesantren ini dekat Pak. Tapi sama orang aja lah Pak yang sini. Bapak yang sebenarnya. Yang keempat kamu, apa yang disesali oleh main dalam kubur? Qatir rahim, orang yang memutus hubungan silaturahmi. Apa penyebabnya Pak? Sebenarnya bukan harta itu penyebabnya, bukan rumah petak yang beberapa petak, tanah sebidang, rumah besar, bukan itu sebenarnya penyebabnya. Yang menyebab orang memutus silaturahmi itu ialah kerasnya hati atau disebut dengan kibir. Bukan harta benda itu sebenarnya, tapi kerasnya hati. Sombong. Telepon mahasiswa ke saya, Pak ya, besok Bapak ada waktu Pak? Oh ada. Jam berapa? Jam 9 Pak. Untuk apa ini? Mau bimbingan rencana Pak? Oh ya, jam 9 besok Bapak tunggu di kantor ya. Tunggu di kantor, datang anak itu jam 9.30. Maaf Pak, kamu tuh ya. Kamu kira Bapak nunggu kamu aja terus kerja Bapak di sini. Dan setengah jam lewatnya, baru kamu datang. Kenapa ada kasih Bapak? Maaf Pak, tadi ban motor saya kempes Pak. Kenapa ada kamu telepon Bapak? Pulsa lagi habis Pak. Banyak cerita kamu nih. Berapa terlambatnya Pak? 30 menit. Besok janji pula dengan Pak Rektor. Ustaz, Rektor. Nah, ada waktu dah besok? Ada Pak. Kira-kira jam 10 besok ya. Ada yang mau bicara, ayolah Pak. Tunggu jam 10 tak datang. Jam 11 tak datang. Jam 12 baru datang Pak Rektor tadi. Kamu Pak Rektor, maaf Ustaz, ada pula tugas dari sedikit luar nama. Terlambat ya? Iya Pak Rektor, ada apa pula. Kenapa saya tak marah dengan Pak Rektor yang terlambat 2 jam? Mahasiswa terlambat 30 menit, saya kok marah? Itu disebut dengan ego sombong. Itu yang membuat silaturahmi itu terputus, bukan karena rumah petak, bukan karena rumah bulatan, bukan karena tanah sebidang yang tak ada baginya, tapi ego kita yang tak mau mengalah. Berapa lama Pak kita tertawa bercanda dengan adik abang kakak kita ketika dalam paling juga 70 tahun dan kemana-mana gitu Pak. 70 tahun itu sudah semakin sedikit ruang lingkup gerak kita.
Kamar didekatkan dengan kamar mandi, dekatkan dengan kamar ruang makan. Dan mana-mana lagi. Besok dalam kubur terbujur sendiri, siapa orang tersenyum dengan kita? Wa ma qatahu qatatu, kata Allah, siapa yang memutuskan silaturahmi, ku putus rahmat untuknya. Sudah putus rahmat untuk dia, bakalan gelap pandangan ke surga, terang jalan ke neraka, menangis ingin pulang ke rumah, menyambung kembali silaturahmi yang putus. No. Ada lagi cerita itu. Maka Bapak turunkanlah tensi ego kita itu, biarlah mengalah kita di dunia ini selangkah untuk menang 1000 langkah di alam barzakh. Terakhir Bapak yang sampaikan, apa yang mengisi padang kubur? Yaitu kesempatan untuk berbuat mengajak orang lain, tapi tak dilakukan. Dia punya kekuasaan, dia kepala kantor, tapi tak dia buat kebijakan agar orang berlaku dan berubah menjadi lebih baik. Wal takum minkum ummatun yad'una al khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dia tak punya pahala jariah. Begitu dia menikah, habis itu saja, tak ada lagi yang lain. Semakin luas kekuasaan kita, semakin banyak ajakan itu bisa kita lakukan. Dulu ibu-ibu yang pegawai negeri tahun 80-an, entah guru, tak kantor wali kota, tak kantor gubernur, apalagi di bank, pakai rok pendek semua, tidak pakai jilbab. Tahun 80-an, guru di bawah lutut, roknya kan ada guru di bawah lutut. Nah, ingat saja guru saya itu, saya sekolah agama Pak Bu, guru saya itu ada yang tak pakai jilbab. Ada yang juga berjilbab, tapi roknya di bawah lutut sedikit. Nah, ada. Kalau dia kerja kantor wali kota, nah, roknya selutut. Kalau kantor gubernur, di atas lutut. Kalau BCA, jauh di atas lutut. Itu modalnya dulu. Oleh almarhum Herman Abdullah dirubah itu semua. Malu awak kata dia tua ni pakai rok pendek lagi, dibuat rok panjang, pakai jilbab. Kalau tidak tempat kerja dia rok panjang pakai jilbab tertutup auratnya. Berlaku sampai hari ini Bapak yang semua. Ini di SD sini anak saya lapangan tembak. Anak pertama saya itu, anak saya lah satu-satunya yang pakai jilbab, pakai baju panjang rok panjang. Ada tukang buat baju itu, berarti bapak nambah lagi biayanya Pak. Ayolah apa? Rupanya oleh Pak Herman berubah. Sampai sekarang Bapak yang sampaikan berapa banyak tuh pahala jariah itu ngalir ke almarhum Herman Abdullah, kebijakan berdakwah mengajak orang dengan kekuasaan. Nah, oleh sebab itu Bapak yang sampaikan, yang 5 ini mesti kita kerjakan agar kita tidak menyesal besok ketika sudah berada di alam barzakh. Semoga kita hadir semua mampu melakukan amal-amal yang 5 ini, dan semoga pahala jariah mengalir besok terus menerus nanti ketika kita sudah berada di alam kubur. Amin ya rabbal alamin. Ini saja, semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Lebih dan kurang mohon beri maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.